In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini kita akan bertanya kepada saudara-saudara terpisah, berapakah jumlah gereja Kristus? Ada berapa gereja Kristus? Vamonos, silahkan jawab pertanyaan saya. Jawab dengan cepat, tepat, cerdas, dan cermat. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Oke ya, katekesi kita pada malam hari ini, saudara-saudara, adalah tentang menjawab pertanyaan, kenapa saya harus jadi Katolik ya? Kenapa saya tidak jadi Protestan saja? Begitu. Apakah Tuhan menghendaki kita untuk menjadi salah satu denom Protestan di muka bumi? Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa gereja Kristus, saudaraku? Protestantisme yang lupa bertanya kepada diri sendiri. Kenapa tidak mau tanya diri sendiri ya? Lebih sibuk tanya orang lain daripada tanya diri sendiri. Refleksi dong. Kalau tidak refleksi, kita hanya bisa kuah kosong. Orang yang minumannya kuah kosong terus ya tidak punya kemampuan untuk refleksi ya. Apa istilahnya? Menepuk air di dulang, terpecik kena muka sendiri. Ya, ada satu pertanyaan kecil, sederhana tetapi berbahaya, dangerous, bagi seluruh bangunan Protestantisme. Ingat, bangunan Protestantisme, bukan jemaat Protestan tertentu dengan pendetanya yang bergelar S25 Ultra. Lewat. Bangunan Protestantisme. Pertanyaannya, ada berapa gereja Kristus? A. 1. B. Banyak. C. Tidak jelas. Ada berapa gereja Kristus? 1 atau banyak? Pertanyaan ini tidak butuh gelar doktor, ya. Tidak perlu layar presentasi. Tidak perlu mengutip Yunani, Latin, atau menyalakan lampu studio. Cek, cek. Apalagi editing video dengan tepuk tangan dan ketawa-ketawa. Cukup duduk tenang, tarik napas, lalu jawab dengan jujur. Kalau perlu sambil minum kopi. Kalau gereja Kristus itu satu, di mana kesatuannya itu tampak? Kalau gereja Kristus itu banyak, maka sejak kapan Kristus berubah menjadi pendiri federasi denominasi? Inilah problem besar Protestantisme mulai kelihatan. Gemar sekali berbicara tentang Kristus saja, solus Kristus, tetapi sering lupa atau sengaja lupa bahwa Kristus yang sama itu mendirikan gereja. Bukan gereja-gereja, apalagi denom-denom yang saling baku naik, ya kan? Protestantisme gemar berkata Alkitab saja, tetapi lupa atau sengaja lupa bahwa Alkitab tidak jatuh dari langit dalam bentuk cetakan kulit hitam berindeks, tetapi dikenali, dijaga, dibacakan, dan diteruskan dalam rahim gereja. Protestantisme sering ingin makan buah tanpa pohon, mau ingin sebuah sungai tanpa mata air, dan mau kitab suci tanpa gereja, mau Kristus tanpa tubuh. Porque indah di telinga tetapi rapuh di akar. Kenapa? Masalah pertama, Kristus dipisahkan dari gerejanya. Saya biasa pakai istilah, mereka itu memutilasi tubuh Kristus. Kepala dipenggal dari tubuhnya. Potongan itu persis pada leher. Leher tubuh kan, leher itu kan penyambung kepala dengan tubuh. Nah, disitulah kenapa banyak serangan anti Katolik itu sering menyerang pada Maria, si leher itu kan penggal, karena itu tepat memisahkan kepala Kristus dengan tubuh gereja. Jadi Maria
Kenapa Kristus? Ya, masalah pertama adalah Kristus dipisahkan dari gereja dengan memelintirnya tepat di leher. Salah satu pola umum polemik Protestan adalah begini. Keselamatan hanya dalam Kristus, maka gereja Katolik tidak diperlukan. Katanya, kalau seseorang sudah memiliki Kristus, dia sudah memiliki segalanya. Maka sakramen, magisterium, suksesi apostolik, kepausan, dan tradisi dianggap sebagai tambahan-tambahan yang mengganggu kemurnian Injil. Sekilas memang terdengar saleh, sangat saleh bahkan. Tetapi sebenarnya ini adalah amputasi eklesiologis. Apa? Mutilasi tadi itu kan, amputasi tubuh gereja. Karena dalam iman apostolik, gereja bukan saingan Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Maka berkata bahwa saya menerima Kristus tetapi tidak membutuhkan gereja, sama anehnya dengan berkata saya mencintai kepala tetapi tubuhnya tidak perlu. Beranikah seorang pendeta berkata kepada istrinya, aku mencintai kepalamu, tubuhmu aku biarkan membusuk kemanapun? Apakah ada pendeta yang berani seperti itu? Oke. Saya balas ini chat cinta dari ini. Salam. Ya, sudah paham. Saya mencintai kepala, tapi tubuh tidak perlu. Ada orang yang pacaran begitu kah? Saya mencintai kepalanya saja, tubuhnya tidak usah. Itu mencintai pocong atau apalah. Di dalam tradisi Dawan, anak-anak kecil Dawan itu selalu punya semacam legenda pemotong kepala atau alif nakaf. Ya, bahasa Dawannya alif nakaf. Itu ya kalau orang Timur pasti tahu lah itu si pemotong kepala ini. Jadi artinya orang dicari, anak-anak dicari dan kepalanya dipenggal, kepalanya dibawa, tubuhnya dibuang. Kayaknya Protestantisme itu satu alif nakaf ya. Protestantisme itu alif nakaf. Ini bukan spiritualitas ya. Kalau hanya mencintai kepala tetapi tubuhnya tidak perlu. Ini bedah. Bahasa Indonesia ini orang Timur ini bahasa Indonesia setengah mati ya. Ini bedah tubuh mistik dengan pisau individualisme modern. Jadi maksudnya begini, menggunakan pola pikir individualisme yang modern untuk memahami tubuh mistik itu sendiri. Nah, sementara itu begini saudara-saudara, Kristus tidak datang sebagai ide privat di dalam kepala orang beriman. Kristus tidak datang sebagai ide yang tiba-tiba muncul yang diketahui dari membaca sebuah buku karangan orang yang tidak jelas. Ya, siapa di sini yang bertemu dengan Paulus yang dia bilang, oh ini Paulus punya tulisan ada? Tidak ada. Ya. Kristus tidak datang sebagai ide privat dalam kepala orang yang membaca sebuah buku dengan karangan tidak jelas itu. Asal-usul tulisan tidak jelas. Kristus memanggil para rasul, membentuk kawanan, memberi mandat mengajar, memberi kuasa mengikat dan melepaskan, memerintahkan baptisan, menetapkan ekaristi, menggembalakan umatnya melalui struktur yang kelihatan, dan catat, sekalipun tidak pernah menulis satu buku pun, satu surat pun. Dalam record historisnya, Kristus tidak pernah menulis satu buku pun. Jadi Kristus tidak mendirikan opini rohani untuk kemudian ditafsir lalu dibikin denominasi dengan yang esensial dan tidak esensial itu dibeda-bedakan. Tidak ada. Kristus tidak menyuruh para rasul, pergilah ajarkanlah kepada mereka hal-hal esensial, sementara hal-hal tidak esensial biarkanlah mereka bebas menjadi bidat. Kristus tidak mendirikan opini rohani, dia mendirikan gereja. Ya, kitab suci itu lahir dari rahim gereja. Jadi pertanyaannya tetap berdiri untuk Protestan yang selalu suka menyerang Katolik. Kalau Kristus mendirikan gereja, gereja itu ada di mana? Apakah gereja itu kelihatan atau sonde? Apakah gereja itu punya ada ajaran atau sonde?
Ya. Apakah gereja itu punya otoritas? Kosonde. Apakah dia punya kesinambungan historis? Kosonde. Orang yang tidak tahu ya bahasa ini. Apakah gereja itu punya kesatuan sakramental? Atau hanya kesatuan slogan? Sola Scriptura, Sola Gratia. Hanya punya kesatuan slogan kah? Atau punya kesatuan sakramental? Protestantisme biasanya menjawab dengan kabut. Gereja sejati adalah semua orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ini kelihatan seperti tautologi ya, tapi mereka sering mengulang ini dengan percaya diri. Gereja sejati adalah semua orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kabur sekali kah? Begitu. Siapa yang menentukan sungguh-sungguh percaya? Percaya versi Lutheran, percaya versi Calvinis, percaya versi Baptis, percaya versi Pentakosta, percaya versi Anglikan, percaya versi Advent, percaya versi Gereja Independen Ruko Lantai 2, yang naiknya pakai lift, tapi liftnya sementara diperbaiki karena kehabisan listrik. Perpuluhan belum masuk, bro. Kalau semuanya mengaku percaya kepada Kristus, tetapi saling bertentangan dalam baptisan, alias baku naik itu kan, baptisan, ekaristi, keselamatan, predestinasi, jabatan gerejawi, moralitas, apakah itu masih dapat disebut satu gereja secara nyata? Atau kita cukup berkata, yang penting Yesus, lalu semua pertentangan doktrinal disiram dengan parfum rohani, wangi, yang penting Yesus. Oke. Itu problem pertama. Problem yang penting Yesus. Problem yang kedua, Alkitab saja menjadi Alkitab menurut siapa saja. Ya kan? Mau yang versi Kelapong atau versi Dekinggadas? Protestantisme sering mengira bahwa dengan berkata Alkitab adalah otoritas tertinggi, persoalan selesai. Padahal persoalan justru baru dimulai. Ya, saat Anda mengatakan Alkitab adalah otoritas tertinggi, here comes the problem. L'aventure commence. L'aventure commence. Karena semua pihak membawa Alkitab. Arius bisa mengutip Alkitab. Kenal Arius kan? Orang-orang semau dia. Nestorius bisa mengutip Alkitab. Kalau Nestorius ini orang Rajua. Sabellius bisa mengutip Alkitab. Sabellius ini orang Wetar dia. Luther mengutip Alkitab. Luther orang India. Calvin mengutip Alkitab. Calvin kayaknya orang Maroko. Zwingli mengutip Alkitab. Kalau Zwingli ini orang Cabo Verde. Pentakosta mengutip Alkitab. Kalau pendiri Pentakosta kayaknya orang South Africa. Baptis mengutip Alkitab. Pendiri Baptis kayaknya orang Liechtenstein. Advent juga mengutip Alkitab. Kalau Advent datangnya dari Andorra. Bahkan kelompok-kelompok yang saling bertentangan pun sama-sama berkata, kotong hanya ikut Alkitab sabo, bro, bu, kotong hanya ikut Alkitab sah. Jangan ikut yang lain-lain, itu tambahan semua. Maka pertanyaan yang lebih jujur bukan apakah Anda memakai Alkitab? No. Semua orang juga pakai Alkitab. Bahkan orang-orang seperti Bang Zuma di sosial media, Yusuf PI juga pakai Alkitab. Bart Ehrman, Atsiateis juga pakai Alkitab. Ya. Beberapa orang juga pakai Alkitab untuk ganjal kursi yang kakinya pincang, pakai Alkitab ses di situ kan tuh cukup tebal kan. Dia juga pakai Alkitab. Ya kan? Pakai Alkitab kan. Jadi pertanyaannya bukan apakah Anda pakai Alkitab, karena semua orang juga pakai, termasuk mau pakai bungkus kacang goreng juga ada. Alkitab itu kan buku kan yang terdiri dari kertas, tinta dan kertas. Pertanyaannya adalah siapa yang berwenang menafsirkan Alkitab secara mengikat ketika para pembaca Alkitab saling bertabrakan. Seseorang dengan akun sosial media yang punya banyak followers kah? Dengan video tampilannya dengan presentasi yang memukau kah?
Ya, dengan tampilan dikelilingi oleh dengan gaya jazz, dengan deretan gelar akademik dan seterusnya kah? Itu pertanyaan penting, saudara. Ya, siapa yang berwenang menafsirkan Alkitab secara mengikat ketika para pembaca Alkitab saling bertabrakan? Kalau Edis ketemu dengan Deki Garas, ketemu dengan Kilapong, Tamba dan Rudi lahir teologi, baku naik saja. Ya. Dan disinilah Protestantisme terjebak dalam ironi besar. Menolak magisterium Katolik karena dianggap otoritas manusia, tetapi diam-diam menggantinya dengan magisterium pribadi. Ya, pendeta favorit, sinode lokal, konfesi denominasi, pengakuan denominasinya, tradisi reformasi, atau tafsir individu yang kebetulan merasa paling alkitabiah. Ya, disitulah magisterium tersembunyi yang dipakai oleh Protestan dengan atau tanpa sadar. Jadi persoalannya bukan apakah ada otoritas manusia atau tidak. Persoalannya adalah otoritas manusia mana yang mau diakui. Asal bukan Katolik, bro. Begitu. Asal bukan Katolik. Ya. Katolik mengakui otoritas gereja apostolik yang kelihatan. Protestantisme sering mengaku hanya tunduk kepada Alkitab, tetapi dalam praktek tunduk kepada tafsir tertentu atas Alkitab. Ya kan? Benar kan kata-kata saya? Benar kan? Tap-tap layarnya kalau benar. Ya, itu bukan bebas dari tradisi. Itu hanya tradisi yang tidak mau mengaku dirinya sebagai tradisi. Bayangkan. Sudah tradisi, tapi tidak mau mengaku sebagai tradisi. Enak kali kau pakai tradisi, tapi nggak mau ngaku. Makan gorengan, ngakunya minum kuah kosong. Okay, that's the second problem. Let's go to the third problem. Persoalan yang ketiga, salah paham tentang Konsili Vatikan kedua, eklesiologi Konsili Vatikan kedua. Bikin diri seolah-olah paham, padahal tidak paham. Ya, oke. Baca konsili, baca dokumen konsili pakai kacamata Protestan, pakai otak Protestan, pakai pola pikir nominalistik Protestan. Hasilnya ya kuah kosong tetap. Salah satu keberatan Protestan modern adalah kalau gereja Katolik mengakui kemungkinan keselamatan di luar batas kelihatan gereja Katolik, maka tidak ada lagi alasan menjadi Katolik. Good job. You memang sudah putar di luar, lu hanya mau cari pembenaran untuk tetap berada di luar, bukan? Mau makan sampah terus atau mau pulang ke rumah untuk makan makanan enak yang disiapkan oleh ibu dengan penuh kasih sayang? Ya, jadi ini argumen yang kelihatan tajam, tapi sebenarnya dangkal, alias shallow. Ya, orang dawan biasanya dangkal itu sama dengan pendek. Kedalaman. Ya, orang dawan tidak punya kata untuk dalam, ya. Kata dalam itu sama dengan kata panjang. Panjang ke bawah mungkin maksudnya. Tuktuka, palpala, ya. Karena dia mencampur adukan dua hal. Kemungkinan keselamatan dan kepenuhan sarana keselamatan. Jadi tanya dulu orang Katolik, karena itu dokumennya orang Katolik, bro. Kamu pikir itu dokumen Protestan kah? Itu bukan Westminster Confession punya. Ya, si pemprotes yang salah paham dokumen Konsili Vatikan kedua itu mencampur adukan dua hal. Hal pertama itu kemungkinan keselamatan, probability, dan kepenuhan sarana keselamatan. The fullness, completeness. Beda kan? Completeness dengan probability. Ya kan, bisa bedakan kan? Ya, oke. Gereja Katolik tidak pernah berkata bahwa semua agama sama. Ya, Gereja Katolik tidak berkata bahwa menjadi Katolik tidak penting. No. Gereja Katolik juga tidak berkata bahwa kebenaran dapat dipotong-potong sesuka hati seperti kue ulang tahun ke-17, Sweet 17. Yang diajarkan adalah ini. Semua yang diselamatkan oleh Kristus, dan rahmat Kristus itu berkaitan dengan gerejanya. Bahkan ketika seseorang belum berada dalam persekutuan kelihatan penuh dengan gereja Katolik. Artinya,
pada saat Anda diselamatkan, saat itu Anda masuk ke dalam gereja Katolik. Butuh elaborasi ya? Oke, kita cari waktu lain. Ada orang bisa selamat dalam keadaan kurang lengkap. Ada orang bisa selamat dalam keadaan kurang lengkap. Dan you tahu toh, ujung-ujungnya apa? Nyangkut kau di purgatori. Ada orang bisa selamat dalam keadaan kurang lengkap, tetapi itu tidak membuat kepenuhan menjadi tidak penting. Ya, orang bisa bertahan hidup dengan makanan darurat, bukan? Tetapi tidak berarti makanan sehat tidak perlu. Orang bisa berjalan dengan cahaya lilin doang, tetapi tidak berarti matahari tidak bernilai. Orang bisa sampai ke tujuan dengan potongan peta, tetapi tidak berarti peta utuh tidak berguna. Ya, jadi ketika Protestantisme bertanya, kalau bisa selamat di luar gereja Katolik, untuk apa menjadi Katolik? Selamat di luar gereja Katolik itu artinya kamu masuk ke dalam gereja Katolik. Ujung-ujungnya masuk ke dalam gereja Katolik. Paham kau? Itu. Pertanyaan itu membuka isi batinnya sendiri sebenarnya. Pertanyaan kalau ada orang di luar gereja Katolik yang bertanya kepada Anda, saudara-saudaraku, kalau bisa selamat di luar gereja Katolik, untuk apa menjadi Katolik? Itu pertanyaan yang sebenarnya membuka isi hatinya. Dia mau curhat sebenarnya. Apa? Itu karena dia memandang keselamatan secara minimalis. Ya, minimalis doang. Artinya yang penting lolos neraka maksudnya. Yang penting lolos neraka. Itu pandangan keselamatan super minimalis, paket hemat. Ya. Tetapi iman Katolik tidak melihat keselamatan sebagai sekedar tiket keluar dari api. Itu bukan keselamatan versi gereja Kristen. Keselamatan adalah partisipasi penuh dalam hidup Kristus. Ya, dalam kebenaran, sakramen, persekutuan, kekudusan, dan kesatuan gerejanya. Bukan sekedar sonde masuk neraka kakak. Jadi bet tunggu di cabang batu putih sah. Betson berangkat dari terminal Haumen itu bet tunggu di cabang batu putih. Allah tidak menawarkan minimalitas, minimum. Allah menawarkan kepenuhan, komplit. Ya. Tuhan tidak menawarkan standar minimum saja. Tuhan menawarkan the fullness of His grace. Ya, tangkap, paham kau? Problem yang keempat, reduksi keselamatan menjadi urusan privat. Kayak keselamatan itu menjadi semacam urusan pergi ke belakang, ke toilet begitu. Privat sekali. Di balik banyak kritik Protestan terhadap Katolik, ada asumsi filosofis yang jarang mereka bongkar sendiri. Jarang sekali. Apa itu? Keselamatan dianggap terutama sebagai relasi privat antara individu dan Kristus. Maka gereja menjadi sekunder, ya. Sakramen menjadi simbol, tradisi menjadi gangguan, dan otoritas tentu saja menjadi ancaman. Struktur menjadi kecurigaan, liturgi menjadi sekedar aksesori, sejarah menjadi beban. Tetapi kitab suci sendiri tidak bergerak dalam pola individualisme seperti itu. Loh, Allah menyelamatkan dengan membentuk umat. Ekkalein, memanggil keluar. Abraham disuruh keluar. Keluar kau. Kau keluar atau saya yang keluar? Allah menyelamatkan dengan membentuk umat. Allah memanggil Abraham dan membentuk Israel. Allah memberi perjanjian, tanda, hukum, imam, nabi, bait, liturgi, bla bla bla. Allah, ya Allah, Kristus juga Allah kan. Kristus kemudian Allah itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Kristus memanggil 12 rasul, bukan 12 pembuat konten independen. Kristus memanggil 12 rasul, bukan 12 pembuat konten independen. Dengan bahan dasar ayat-ayat yang dicaplok dari bukunya Katolik bernama Alkitab itu. Roh Kudus turun atas gereja, bukan atas kumpulan individu random people yang tidak jelas itu, yang tanpa tubuh. Keliaran-keliaran di mana tiba-tiba aku mendapat karunia Roh Kudus untuk
menyelamatkan gereja Katolik yang sudah sesat itu. Oke. Inkarnasi sendiri, saudara-saudariku, adalah skandal bagi spiritualisme individualis model begini. Sabda menjadi daging. Rahmat masuk ke dalam sejarah, tubuh, air, roti, anggur, tangan rasuli, suara pengajaran, dan persekutuan yang kelihatan. Maka ketika Protestantisme mencurigai semua mediasi gerejawi, dia tidak sedang kembali ke kemurnian Injili. Itu sudah jelas. Dia sedang bergerak mendekati naluri modern. Individu menjadi pusat, tafsir pribadi sebagai pengadilan terakhir, dan komunitas hanya sebagai perkumpulan sukarela. Ya, kalau lu rasa son cocok dengan denom ini, besok bisa ganti denom. Tidak ada larangan, tidak ada ayatnya bahwa kamu harus denom ini, jangan denom itu. Jadi you bisa bebas. Hari ini cicipi denom ini, besok cicipi denom sana, lusa buat keputusan untuk bikin denom baru. Keren sekali ya. Jadi itu bukan gereja apostolik. Itu liberalisme religius yang memakai pakaian saleh, jubah rohani ya. Liberalisme religius namanya. Masih ada problem lagi, problem yang kelima. Ini kayaknya panca problemnya. Gereja yang satu diubah menjadi pasar denominasi. Pasar loak lebih tepatnya, pasar loak denominasi. Kalau prinsip Alkitab saja dan Kristus saja cukup untuk menjaga kesatuan gereja, seharusnya sejarah Protestantisme menjadi taman yang rapi. Rapi banget. Rapi kali, begitu. Tetapi yang tampak justru sebaliknya. Perpecahan demi pecahan, demi pecahan, demi pecahan, demi pecahan. Sinode demi sinode, demi sinode, demi sinode. Denominasi demi denominasi, demi denominasi, demi denominasi. Masing-masing bawa Alkitab, tentu saja. Masing-masing mengklaim Kristus, tentu saja. Dan masing-masing merasa lebih murni dari yang lain. Lalu ketika ditanya tentang kesatuan, unitas, jawabannya, kami satu dalam hal-hal pokok. Oke. Tapi siapa yang menentukan mana pokok dan mana sekunder? Bisa tunjukkan ayatnya? Siapa yang menentukan bahwa ini pokok dan ini sekunder? Di mana perintah Yesus? Pergilah dan ajarkanlah mereka, kamu harus bersatu dalam hal-hal pokok. Sekunder kamu jadi bidat saja, macam-macam. Baku naik sembarang kalau sekunder. Baptisan bayi itu pokok atau sekunder? Ekaristis sungguh tubuh Kristus atau sekedar simbol, pokok atau sekunder? Keselamatan bisa hilang atau tidak, pokok atau sekunder? Predestinasi ganda itu pokok atau sekunder? Jabatan imam atau pendeta itu pokok atau sekunder? Kanon kitab suci itu pokok atau sekunder? Moralitas perkawinan itu pokok atau sekunder? Jadi setiap kali ada konflik, Protestantisme sering mengeluarkan jurus lama. Itu bukan inti Injil. Oh ya, itu bukan inti Injil ya. Tentu saja, semua yang merusak pemandangan langsung disebut bukan inti. Praktis, sangat-sangat praktis. Seperti rumah bocor yang setiap lubangnya dinamai ventilasi alami. Jadi rumahnya bocor toh, tapi tiap lubang dikesenang, oh sudah itulah ventilasi alami. Padahal rumah bocor ini ventilasi alami. Tetapi Kristus tidak berdoa agar murid-muridnya cukup satu dalam hal-hal yang mereka anggap pokok. Ya, Kristus berdoa agar mereka satu supaya dunia percaya. Ya, bukan kamu satu sih dalam hal-hal pokok ya. Dalam hal-hal yang tidak pokok, hal-hal sekunder, kamu baku naik saja, gas. Kesatuan gereja bukan aksesori. Kesatuan adalah tanda, signum. Dan tanda itu harus kelihatan, bro. Itu bernamanya tanda. Nah, pertanyaan yang harus dijawab oleh Protestantisme, manapun juga. Silahkan jawab. Sebelum terlalu sibuk menyerang Katolik, Protestantisme harus berani menjawab pertanyaan-pertanyaan dasarnya sendiri. Ada berapa gereja Kristus? Ada berapa? Kalau satu, di mana kesatuan kelihatannya? Di mana kesatuan yang kelihatan itu? Di mana
Di mana ini? Artinya di mana? Betul-betul di mana ini? Kalau gereja hanya invisible, biasa gaya pakai bahasa Inggris kan, invisible. Maksudnya kalau gereja hanya yang tidak kelihatan, bagaimana dunia dapat melihat tanda kesatuan itu? Kalau Alkitab adalah otoritas tertinggi, siapa yang menentukan tafsir yang mengikat? Alkitab tidak bisa kan? Soalnya bisa, jangan paksa Alkitab buat sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Itu pemerkawasan Alkitabnya, manipulasi Alkitab. Kalau setiap orang atau denominasi boleh menafsirkan sendiri, apa bedanya dengan relativisme hermeneutis berbaju rohani? Kayaknya orang tidak akan ngeh ya. Kalau gereja awal penting, gereja mula-mula penting, mengapa struktur episkopal, suksesi liturgi, sakramen, dan penghormatan pada tradisi justru lebih dekat dengan Katolik dan Ortodoks daripada Protestan modern? Kalau Kristus cukup, apakah Kristus yang cukup itu mendirikan gereja atau tidak? Kalau gereja adalah tubuh Kristus, mengapa tubuh itu diperlakukan seperti lembaga opsional? Pilih-pilih saja. Oke, kamu bergereja di mana? Bergereja di mana lagi? Hanya satu gereja, masuk ke gereja itu, gereja Katolik. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat diselesaikan dengan suara keras, istilah Yunani, atau ejekan terhadap Roma. Ini perlu keberanian intelektual. Protestantisme harus turun dari mimbar polemik dan masuk ke ruang pemeriksaan diri. Ya, karena seringkali kritik terhadap Katolik bukan lahir dari pembacaan sejarah yang jernih, melainkan dari asumsi yang sudah dipasang sejak awal. Semua yang Katolik pasti tambahan, semua yang Protestan pasti Alkitabiah. Itu bukan argumen, itu prasangka yang dibaptis. Ya kan? Jadi saudara-saudara, kopi hampir habis, jadi kita tutup sudah. Kristus tidak mendirikan kabut yang mengaburkan dengan jarak pandang hanya sekian. Kristus tidak mendirikan kabut rohani. Dia mendirikan gereja. Bukan gereja sebagai ide abstrak. Bukan gereja sebagai jaringan longgar para penafsir. Bukan gereja sebagai federasi denominasi. Kamu denom apa? Bukan gereja sebagai kumpulan orang yang kebetulan memakai nama Yesus. Dia mendirikan gereja yang satu, kelihatan, apostolik, sakramental, dan historis. Unam sanctam catholicam apostolicam. Disitulah letak kegelisahan Protestantisme. Kenapa suka serang-serang Katolik? Itulah alasannya. Dia ingin mengklaim Kristus, tetapi tidak sanggup menunjukkan secara utuh gereja yang didirikan Kristus. Dia ingin mengklaim Alkitab, tetapi tidak sanggup menjelaskan otoritas yang menetapkan dan menafsirkan Alkitab secara mengikat. Dia ingin mengklaim kesatuan, tetapi sejarahnya sendiri berbunyi seperti piring pecah di ruang cuci yang dirusak oleh anak-anak PAUD. Karena kebetulan main ke situ, mainannya piring, pecah belah, berantakan. Sementara ibu lagi ke pasar, pulang datang barang dong habis. Jadi pertanyaan itu tetap tua, pertanyaan tua itu tetap berdiri, dingin dan tajam kepada kita semua. Ada berapa gereja Kristus? Ada berapa gereja Kristus? Kalau jawabannya satu, maka gereja itu harus dapat dikenali dalam sejarah. Kalau jawabannya banyak, maka Protestantisme harus jujur mengakui bahwa dia sudah mengubah doa Kristus tentang kesatuan menjadi pameran denominasi. Dan kalau jawabannya kabur, maka mungkin problemnya bukan pada gereja Katolik. Mungkin problemnya ada pada gagasan Protestantisme yang sejak awal ingin memetik buah apostolik sambil menebang pohonnya. Kurang ajar sekali ya. Mau petik buah, tapi sekaligus gergaji buang pohonnya. Itu bukan kurang ajar, namanya apa? Oke? Jadi, disitulah. Sebenarnya, saudara-saudara, ini saya sengaja menggeser fokus daripada menanggapi video dari orang tertentu ke
pola pikir Protestantisme yang nampak meskipun kamu studi sampai S25 Ultra plus tetap pola pikir Protestan itu ada tetap kosong. Individualisme hermeneutis, Kristus tanpa gereja, Alkitab tanpa magisterium, dan kesatuan yang berubah menjadi slogan. So, keep calm and go away from the jungle of Protestantism. Cut. Editor saya cut kayaknya. Saya punya editor ini hanya. Natuin hoa Funau matak mitnala lihotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa